saya Kamila Azahra. Oke, pada kesempatan kali ini nih teman-teman, kita udah kedatangan tamu lagi nih teman-teman, kuis yang udah kita tunggu-tunggu dari udah beberapa minggu ini ya. Iya, Sekarang spesial banget nih. katanya Kamila mau kenalin siapa nih yang udah datang. Oke, jadi kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Jamri Dafrizal, yaitu sebagai Dewan Juri Perpustakaan Sekolah. Wah, Masya Allah. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Ya, selamat pagi menjelang sore. Iya, betul ya. Oke, nah mungkin Bapak mau memperkenalkan diri dulu nih. Ya, dari sekalian generasi alfa ya, bukan alfa beta ya. Iya, generasi Alpha. Alfa bahagia. Nah, saya merasa senang sekali melihat wajah adik-adik yang penuh Alhamdulillah, ya Allah. Masya Allah. masa depan Indonesia insya Allah akan cerah. Amin, amin, ya Allah. Namun satu hal yang masih menggeliut di hati saya, kami generasi tua ini dahulu kami dibesarkan dengan cerita-cerita rakyat oleh orang tua kami. Namanya dongeng sebelum tidur. Iya, jadi sebelum bacain dongeng dulu ya. Iya. Nah, jadi sekarang anak-anak sekarang itu bukan dongeng lagi sebelum tidur, tapi HP sebelum HP. tidur. Kalau nggak ada udah afdol ya. Nah, kalau begitu kita kan khawatir nih. Generasi yang akan meneruskan kami itu adalah Anda semua. Anda yang akan menghuni negeri ini, Anda adalah sebagai pelanjut apapun yang telah diperbuat oleh kami. Nah, kekhawatiran kami mudah-mudahan tidak menjadi kenyataan pada masa depan. Yang kita harapkan adalah kira-kira apa yang nanti akan Anda lakukan ketika kami sudah tiada. Nah, segala warisan berbentuk cerita rakyat. Apakah juga Anda nanti akan mewarisi generasi-generasi berikutnya sehingga dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman itu tidak terputus legasi budaya kita agar nanti orang mengenal bahwa di Banten itu ada cerita rakyat yang indah yang patut diwariskan untuk mendidik generasi alfa dan beta. Jadi biar nggak musnah. Iya, coba Anda kira-kira apa ide Anda untuk mewariskan itu? Silakan. Oke, boleh Kamila dulu kali ya, Pak? Iya, boleh. Oke, mungkin kalau generasi muda sekarang kalau buat disuruh baca cerita rakyat susah ya, Pak ya? Oh, iya. Bener banget. Nah, jadi mungkin awal atau dasar kita mempelajari cerita-cerita rakyat itu bisa timbul karena kita belajar sejarah di sekolah, materi. Ada? Ada namanya sejarah Indonesia. Jadi di situ kita mempelajari tentang gimana terbentuknya Kepulauan Indonesia, apa aja jenis-jenis bebatuan pada zaman dulu, terus gimana terbentuknya Indonesia. Batu cincin juga ada? Belum ya mungkin. Sedikit batu akiknya ada. Nah, terus kita juga terbentuknya manusia-manusia purba nih, gimana? Jadi dari situ kan pasti kita belajar gitu, aduh gimana ya, kok bisa dulu Indonesia muncul tuh seperti apa? Iya. Dan mungkin dari situ kita jadi muncul Ada rasa penasaran. penasaran, Iya. dan nyari-nyari tahu nih ceritanya gimana sih, gitu. Iya. Mungkin itu ya Pak, pada dasarnya yang harus kita pelajari di awal. Anda pernah dengar cerita rakyat Banten atau tidak? Cerita rakyat Banten aku tahu legenda Gunung Pinang. Iya. Oh, Gunung Iya, Pinang. soalnya dulu tuh pas SD, Iya. SD itu emang kebetulan saya itu tertarik banget sama kayak mendongeng, gitu. Terus teater, gitu saya Iya. tertarik banget. Nah kebetulan dulu saya itu tuh ikut eskulnya itu tentang teater gitu. Jadi isinya tuh bikin puisi, bikin cerita, Iya. juga menampilkan cerita rakyat gitu. Iya. Nah salah satunya itu menampilkan cerita legenda Gunung Pinang, Iya. Pak. Nah iya, jadi emang sebenarnya saya ini ada rasa tertarik sendiri gitu tuh sama legenda-legenda kayak gitu. Iya. Karena ya itu saya suka banget sama apa sih menampilkan sesuatu yang justru menggambarkan legenda-legenda gitu. Iya. Apa yang Anda harapkan ke generasi alfa masa depan supaya mereka itu nanti bisa menjadi pewaris tunggal? Nanti kan tidak ada pewaris, mereka kan malah diwarisin oleh makhluk gaib yang ada di Iya, sana. benar. Kita malah mewarisi budaya orang lain, toh? Iya, benar-benar. Nah, Kita Anda mau bisa yang berbeda. orang jelas, dari mana datangnya, ujung-ujung Anda wariskan. Nah, Mm-mm. kira-kira masihkah kami bisa berharap pada Anda sebagai Oke. generasi alfa Nah, untuk siapa mewariskan cerita rakyat Iya. yang sudah melegenda ini untuk generasi berikutnya? Coba Iya. apa kira-kira Siapa yang dulu? akan Boleh kan? Boleh, Silakan boleh. ya. Boleh aku. Jadi kalau menurut saya sendiri ya emang sebenarnya kayak gini nih harus dari diri sendiri gitu Pak. Iya. Karena emang kalau misalnya diri kita nggak ada kemauan untuk tahu, ya susah
kita tuh kadang-kadang kepengaruh gak sih kayak ih teman-teman mah kayaknya sukanya yang barat-barat doang gitu. Ya. Sukanya tuh kayaknya yang keren tuh yang barat-barat doang. Padahal sebenarnya cerita-cerita tentang salah satunya itu cerita rakyat kita tuh juga menarik gitu tuh. Menarik banget ya kan. Salah satunya itu tadi Legenda Gunung Pinang. Terus selanjutnya kayak misalnya gini deh. Kita tuh biasanya kan ada kayak acara pentas seni gitu gak sih? Oh, iya, betul. Nah, iya, pentas seni. Nah, biasanya kan kita tuh suruh bikin drama gitu kan berkelompok. Iya, ditampilin. Nah, biasanya orang-orang tuh nampilinnya tuh drama musik apa sih? Drama musik yang ceritanya tuh tentang cinta-cintaan remaja Iya. gitu lah ya kan. Nah, Dan yang nonton juga pada tertarik iya, malah, orang-orang gitu. tuh pada tertarik banget gitu kan. Padahal ya sebenarnya gak harus itu, justru ya itu salah satunya tadi kalau misalnya kita pengen menyampaikan salah satu cerita Legenda Gunung Pinang tadi Iya. itu. Jadi gimana caranya tuh justru supaya kita tuh menampilkan sesuatu yang membuat orang-orang tuh jadi kagum, jadi penasaran lagi gitu. Jadi kenapa kita nggak menampilkan sesuatu yang orang-orang bakalan pengen tahu lagi tentang cerita rakyat ini gitu. Iya. Makanya saya tuh lebih tertarik sama yang cerita-cerita rakyat gitu. Karena saya kan sekarang juga ikut teater ya. Yeah. Dulu SMP juga ikut teater. Nah, justru dulu juga penampilannya ya seputar cerita rakyat dan juga Yeah. seputar kehidupan di di perkampungan gitu. Yeah, Jadi betul. kita pun bisa merasakan ke-Indonesiaannya banget gitu loh. Ya. Anda masih merasa yakin nggak sebagai generasi Alpha punya kebanggaan terhadap budaya yang menurut Anda itu kan kuno, Iya. udah ketinggalan? Anda punya cara nggak untuk membangkitkan rasa bangga itu ke generasi Alpha bahwa ini perlu loh, ini punya kita loh. Sejelek-jelek punya kita lebih bagus daripada punya orang lain bagus tapi bukan punya kita. Iya, benar-benar kita doyan gitu. punya gitu. Iya. Iya, benar. Iya. Kayak ya salah satunya kayak batik gak sih? Jadi Iya. jangan sampai tuh kita tuh ngebiarin batik tuh diakui sama negara lain. Iya. Gitu kan? Makanan Benar. juga banyak kan. Iya, yang- makanya giliran udah diakui negara lain aja kita Baru baru kita itu punya malah- kita tuh, punya kita nggak boleh gitu Iya. gitu. Jadi kita tuh ya harus yakin gitu bahwa ciri khas Indonesia tuh juga ya sebenarnya keren ya, buktinya itu sampai dicuri oleh negara lain kan ya. Iya, betul. Nah, iya benar. Nah, terus apalagi bisa kita mau dari Kamila kan? Mungkin kalau misalnya gimana kita punya rasa bangga Iya. terhadap budaya-budaya Indonesia pasti punya ya Pak. Kayak kalau ada acara-acara di sekolah kayak hari batik dan itu sekolah pasti pakai batik semua dan Benar. hari Kartini semua pakai kebaya. Jadi kayak pasti dari diri orang masing-masing itu punya rasa bangga terhadap itu. Iya. Oke, terima kasih. Ratenya dunia ini masih lama. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi Waduh. melihat Anda sebagai pewaris budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren ya? Keren ini, Masya Allah. Menyerot